Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Tagatan Tejasen, Al-Quran adalah keajaiban. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 56. Bagi sebagian besar umat Islam, ayat di atas terdengar seperti ayat-ayat serupa dalam Al-Quran yang menjelaskan pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang tidak beriman. Tetapi tidak demikian bagi Profesor Dr. Tagasen, seorang ilmuwan Thailand di bidang anatomi. Baginya, ayat ini adalah sebuah keajaiban. Konferensi kedokteran Saudi ke-6 di Jeddah yang diikuti Tejasen pada Maret 1981 menjadi awal kisah pertemuannya dengan keajaiban itu. Dalam konferensi yang berlangsung selama 5 hari itu, seorang ilmuwan muslim menyodori Tejasen beberapa ayat Al-Quran yang terhubung dengan anatomi. Tejasen yang beragama Buddha kemudian mengatakan bahwa agamanya juga memiliki bukti-bukti serupa yang secara akurat menjelaskan tahap-tahap perkembangan embrio. Para ilmuwan muslim yang tertarik mempelajari meminta profesor asal Thailand itu untuk menunjukkan ayat-ayat tersebut kepada mereka. Setahun kemudian pada Mei 1982, Tejasen menghadiri konferensi kedokteran yang sama di Daman, Arab Saudi. Saat ditanya tentang ayat-ayat anatomi yang pernah dijanjikannya, Tejasen justru meminta maaf dan mengatakan bahwa ia telah menyampaikan pertanyaan tersebut sebelum mempelajarinya. Ia telah memeriksa kitabnya dan memastikan bahwa tidak ada referensi darinya yang dapat dijadikan bahan penelitian. Ia kemudian meminta saran para ilmuwan muslim untuk membaca sebuah makalah penelitian karya Kermode, seorang profesor bidang anatomi asal Kanada. Makalah itu berbicara tentang kecocokan antara embriologi modern dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tejasen tercengang saat membacanya. Sebagai ilmuwan di bidang anatomi, ia menguasai dermatologi atau ilmu tentang kulit. Dalam tinjauan anatomi, lapisan kulit manusia terdiri atas 3 lapisan global, yaitu epidermis, dermis, dan juga subkatis. Pada lapisan yang terakhir yaitu subkatis terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan juga syaraf. Penemuan modern di bidang anatomi menunjukkan bahwa luka bakar yang terlalu dalam akan mematikan syaraf-syaraf yang mengatur sensasi. Saat terjadi kombustrio grade ketiga atau luka bakar yang telah menembus subkatis, seorang tidak akan merasakan nyeri. Hal itu disebabkan oleh tidak berfungsinya ujung-ujung serabut saraf aferen. Makalah itu tidak saja menunjukkan keberhasilan teknologi kedokteran dan juga perkembangan ilmu anatomi, tetapi juga membuktikan kebenaran Al-Quran. Ayat 56 surat An-Nisa menyatakan bahwa Allah akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka dan mengganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Setiap kali kulit itu hangus terbakar, akan mereka rasakan pedihnya azab Allah. Jantung Tejasen berdebar. Bagaimana mungkin Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu telah mengetahui fakta kedokteran ini? Sebelum berhasil menyatakan keterkejutannya, Tejasen disodori pertanyaan oleh ilmuwan muslim yang mendampinginya. Mungkinkah ayat Al-Quran ini bersumber dari manusia? Ketua jurusan anatomi Universitas Chiang Mai, Thailand itu sontak menjawab, "Tidak, kitab ini tidak mungkin berasal dari manusia." Ia kemudian termangguk dan melanjutkan responnya,
Lalu dari mana kiranya Muhammad menerimanya? Mereka memberitahu Tejasen bahwa Tuhan itu adalah Allah. Kemudian Tejasen semakin ingin tahu. Lalu, siapakah Allah itu? Tanyanya. Dari para ilmuwan Muslim tersebut, Tejasen mendapatkan keterangan tentang Allah, Sang Pencipta yang darinya bersumber segala kebenaran dan juga kesempurnaan. Dan Tejasen tak membantah semua jawaban dan diterimanya. Ia membenarkannya. Tejasen yang pernah menjadi dekan Fakultas Kedokteran Universitas Chiang Mai itu kembali ke negaranya, di mana ia menyampaikan sejumlah kuliah tentang pengetahuan dan juga penemuan barunya itu. Informasi yang dikutip dalam laman Special Word of Islam. Informasi menyebutkan bahwa kuliah-kuliah profesor yang masih beragama Buddha itu di luar dugaan telah mengislamkan 5 mahasiswanya. Hingga akhirnya pada konferensi ke-8 kedokteran Saudi yang diselenggarakan di Riyadh, Tejasen kembali hadir dan mengikuti serangkaian pidato tentang bukti-bukti Qur'ani yang berhubungan dengan ilmu medis. Dalam konferensi yang berlangsung selama 5 hari itu, Tejasen banyak mendiskusikan dalil-dalil tersebut bersama para sarjana muslim ataupun non-muslim. Pada akhir konferensi 3 November 1983, Tejasen maju dan berdiri di podium. Di hadapan seluruh peserta konferensi, ia menceritakan awal ketertarikannya pada Al-Quran, juga kekagumannya pada makalah Kilmore yang membuatnya meyakini kebenaran Islam. Segala yang terekam dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu pastinya kebenaran yang bisa dibuktikan oleh sains. Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca dan menulis pastinya menerima sebagai cahaya yang diwahyukan oleh Sang Pencipta, katanya. Tejasen lalu menutup pidatonya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam memiliki prinsip dalam beragama tidak boleh ada paksaan. Ini karena beragama soal keyakinan di dalam hati sehingga tidak dapat direkayasa. Hal tersebut ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi La ikraha fiddin, yang artinya tidak ada paksaan dalam agama. Menurut Asy'ari, para ulama menafsirkan ayat 256 dalam Al-Baqarah dengan 3 macam. Yang pertama, ayat ini adalah mansukh atau dihapus hukumnya dengan ayat qital, ya ini ayat izin untuk berperang ketika di Mekah. Rasulullah SAW diperintahkan untuk memaafkan orang-orang kafir yang menyakiti dan menghalangi dakwah Islam. Setelah Rasulullah hijrah di Madinah dan Islam semakin kuat, kemudian turun ayat yang memberikan izin untuk memerangi orang-orang kafir. Yang kedua, tidak ada paksaan terhadap hati orang kafir untuk masuk dalam Islam, karena Allah menakdirkan hidayah kepada manusia. Allah memberi hidayah kepada orang yang Ia kehendaki dan menyesatkan orang yang Ia kehendaki. Ketiga, tidak ada paksaan terhadap orang kafir zimmi untuk masuk Islam. Kafir zimmi ialah Yahudi dan
Nasrani yang tinggal di daerah kekuasaan Islam dengan membayar jizya atau lebih rendah dari pajak. Semoga memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.